Nah, firman Tuhan yang kita mau renungkan, sekarang kita berbicara tentang sebuah firman dosa dan penderitaan. Ya, dosa dan penderitaan. Kita buka di dalam Yoel. Kitab Yoel, Perjanjian Lama, ya. Yoel pasal yang pertama. Yoel pasal yang pertama. Kita baca ayat yang kedua sampai keempat. 1, 2, 3. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kita sebut, katakan. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, Nabi Yoel adalah salah satu nabi. Ada nabi-nabi besar dan ada nabi-nabi kecil. Ya, nabi-nabi besar itu Yesaya, Yeskiel, Yeremia, ya, Musa juga, begitu. Nabi-nabi besar. Dan nabi-nabi kecil, Yoel, Amos, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Hagai, ya, yang seperti itu. Nah, di dalam kitab Yoel ini berbicara tentang saat peringatan, nasihat, bahkan teguran kepada umat Tuhan, umat Israel, ya, umat pilihan Tuhan. Bahkan itu berbicara bahwa kita sebagai umat Tuhan, gerejanya, orang-orang percaya di akhir zaman ini, ya. Dan firman-Nya berbicara tentang sebuah nasihat supaya kita berbalik dan kita bertobat, dan akibatnya kita akan menerima dampak pemulihan yang positif di dalam kehidupan kita. Kalau kita tanya sekarang pada saat ini, adakah orang tua yang senang lihat anak-anaknya sedih? Nggak ada. Orang tua senang kalau lihat anak-anak senang? Kalau anak-anaknya tertawa senang? Kalau anaknya sedang murung, nggak mau makan, pasti sedih. Kita sebagai orang tua, kita galau. Ini kenapa? Ini apa penyebabnya? Apalagi Bapa kita di surga. Katakan amin. Bapa di surga tahu kita lagi bergumul, kita sedang punya masalah apa, Bapa di surga tahu. Amin. Makanya Tuhan Yesus selalu ingatkan, jangan kamu khawatir. Ya, karena burung-burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kita, umat yang telah ditebus oleh darahnya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Pasti kita akan dijaga, dilindungi, dibela, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dan kita perlu kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, yang pertama yang perlu kita ketahui, yang pertama berbicara tentang dosa. Ya, akibat dosa adalah penderitaan. Akibat dosa adalah penderitaan. Nah, kalau kita tahu ada berapa tulah yang terjadi ketika umat Tuhan mau keluar dari Mesir? Berapa tulah? 10 tulah. Ya, 10 tulah. Dan kita tahu salah satu tulahnya apa? Belalang ini. Menghabiskan semua perkebunan, pertanian, semua habis. Ya. Begitu. Nah, kenapa tulah ini datang? Ya, tulah ini datang karena memang Raja Firaun mengeraskan hati, tidak mau membebaskan umat Tuhan keluar. Ya. Dan kita banyak baca dalam firman Tuhan, ketika ada tulah belalang ini, salah satunya belalang. Bukan kejadian hanya di Firaun, di Mesir saja, tetapi di kejadian-kejadian lain, ya. Setiap kali terjadi sesuatu, ada tulah belalang.
itu bahkan di dalam firman Tuhan saat ini, ketika saya baca, saya renungkan, coba kunyah ya, kunyah semua. Maksudnya begini, ketika hasil perkebunan rusak, ketika panen gagal total, siapa yang disalahkan? Kita bilang iblis sedang mencuri hasil milik kita semua. Betul kan? Betul? Setelah kita renungkan, coba lihat judulnya. Kita lihat judulnya. Judulnya apa di sana? Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Kita nggak tahu itu belalang-belalang bisa datang dari mana. Tetapi belalang itu pasti ada sebuah perintah. Bahkan ketika laut terbelah dua, ketika Musa membawa umat Tuhan, angin yang bertiup dari barat, dari timur menghembuskan air laut itu, dan air laut itu akhirnya terbelah dua. Ada kuasa yang mengendalikan. Tetapi kalau kita baca di firman, tadinya saya merenungkan, ini tulah ini jangan-jangan ini memang kerjaannya iblis. Iblis ini kan kerjaannya di dalam Yohanes 10 ayat 10, ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Wah, kayaknya tepat ini. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh. Dicuri, hasil panen dicuri. Hasil-hasil milik kita dicuri. Seperti demikian. Ya. Satu sisi bisa kekuatan-kekuatan kegelapan mengambil, mencuri apa yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, pesan yang pertama, mau tidak mau, akibat daripada dosa adalah penderitaan. Kita baca ayat yang coba 16, Yoel 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ya. Yoel 1 ayat yang ke-9. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Coba mulai nggak nih ada tanda-tanda hidup kita udah nggak ada korban sajian lagi ke Tuhan? Mesbah mana? Ayo, mesbah hidup kita. Karena mungkin kita udah terfokus banyak masalah pergumulan, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Yuk kita balik lagi sama-sama, amin. Ya. Dan berkabunglah para imam, ini para pelayan Tuhan, ya, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah meranak, pohon delima juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Kegirangan melayu. Kenapa kegirangan melayu? Karena banyak masalah bertubi-tubi. Kenapa kegirangan melayu? Karena banyak himpitan dan tantangan realita kehidupan ini datang menghampiri. Ya, baik di tengah keluarga, baik di tengah pekerjaan, usaha, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat saat ini, apakah ini sekarang sudah terjadi? Kegirangan melayu? Ada yang sudah hilang kegirangan di muka bumi Indonesia ini? Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkendali, bahkan mendapat pujian dari dunia internasional melalui kepemimpinan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Itu semua karena kemurahan Tuhan, dan ada umat Tuhan yang berdoa buat pemimpin kita. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Mata Tuhan masih tertuju atas Indonesia. Ya, kita pernah melewati masa-masa goncangan begitu.
Tapi kalau saat ini Indonesia masih bisa melewati itu, ya, kita sudah dengar ada negara-negara, bukan beberapa ya, mungkin sudah masuk puluhan negara yang masuk sebagai negara bangkrut. Ya, bangkrut sudah susah, udah nggak bisa. Ya, harga-harga itu mahal. Ini belum terjadi akhirnya, tuh belum endingnya ini. Tetapi sedang dan sudah terjadi. Kapan endingnya? Kita nggak tahu. Ya, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya, tetapi yang penting pada saat ini kita sebagai umat Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan bela dan Tuhan akan tolong. Yeremia 17 di sana dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, maka dia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dia akan tumbuh, dia akan berbuah pada musimnya, tidak takut di dalam tahun kekeringan. Katakan amin. Di masa-masa tahun kekeringan, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti akan ada pembelaan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Dia. Amin. Ketika kita berharap, bersandar kepada Dia, maka kita ini seperti anak-anak sedang berharap menantikan kepada pertolongan Bapaknya. Dan Tuhan menyatakan berkatnya, pemeliharaannya buat kita semua. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita tadi baca di dalam Yoel 1 ini, ya, bahwa ini ceritakan katanya kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu kepada anak mereka. Jadi kita cerita ke anak. Anak ini cerita ke, berarti cucunya kita, gitu ya. Cucunya ini nanti melahirkan lagi jadi cicit. Cicit. Udah cicit, yang terakhir cucut. Buyut ya. Buyut. Ceritakan ini. Ceritakan. Kenapa? Ini penting. Ini serius. Kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Cepat atau lambat, Yesus akan datang kedua kalinya. Cepat atau lambat, hari Tuhan akan tiba. Dan cepat atau lambat, penyaringan, pemurnian, dan pengujian akan terjadi di rumah Tuhan dahulu. Kalau yang di luar mungkin udah gak masuk hitungan. Di rumah Tuhan akan diuji, dimurnikan. Di dalam kitab Daniel katakan. Jadi jangan heran kalau nanti ke depan akan melihat banyak iman-iman yang gugur. Ke depan jangan heran kalau melihat hamba-hamba Tuhan berguguran. Ke depan jangan heran kalau engkau lihat tadinya, loh kok begini, kenapa sekarang gini? Jangan heran. Itu sudah nubuatan Tuhan Yesus di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Ketika anak manusia itu datang, ketika Yesus datang, adakah dia menemui iman di bumi? Artinya apa? Iman akan mengalami degradasi. Iman anak-anak Tuhan akan mengalami keguguran. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, nanti jangan aneh ya. Nggak perlu kita sekarang ngomong gini, ya katanya hamba Tuhan, ya katanya ini pengikut Tuhan udah 10 tahun, ini udah 20 tahun. Yesus katakan, bahkan firman Tuhan katakan, aku tidak melihat langkah awal, aku akan melihat langkah yang akhir. Nggak peduli langkah awalnya menggebu-gebu cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi Tuhan akan lihat langkah akhir. Katakan amin. Sebab itu pada saat ini yuk saling menguatkan, saling kita beri semangat satu dengan yang lainnya. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kerinduan saya dan kerinduan kita semua, kita akan sampai garis finish bersama-sama. Katakan amin. Kita akan masuk pintu gerbang surga bersama-sama. Itulah tujuan akhir hidup kita. Ya, masalah dan pergumulan yang kita hadapi ini semua dunia sedang mengalami. Ya, tapi bukan itulah tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah kita bertahan, kita setia menghadapi semua masalah pergumulan ini. Tetap hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita didapatkan sebagai mempelai perempuan yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut. Katakan amin. Gak ada noda di pakaian, gak ada satu titik pun. Sebab itu pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menyambut perjamuan kudus, disinilah kita mengambil sebuah langkah. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau ada titik celah yang menempel di pakaian kebenaran kita,
Yang putih ini tapi ada titik-titik, bersihkan itu. Kita minta darah Yesus menyucikan dan menguduskan. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita semua sampai di garis akhir. Kita harus bergandengan tangan sampai garis akhir, itu tujuan utama kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, jadi semangat. Semangat kita cari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam 1 Yoel ini, Yoel pasal 1 ini sudah tidak ada korban sajian. Tadi ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Ya, tidak ada lagi korban sajian di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita tanya, di dalam 1 Korintus katakan 3, tubuhmu adalah bait Allah, dan roh Allah tinggal di dalam dirimu. Berarti bait kita ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita ini bait Allah, rumah Allah yang sesungguhnya. Ya, kalau tempat kita beribadah ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan, kita bisa beribadah dan kita bersyukur. Amin. Tetapi tubuh kita ini adalah bait Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Makanya di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Coba semua tarik nafas, tembuskan. Berarti masih bernafas? Betul ya, lihat kiri kanan, benar bernafas, hidup ya, tepat. Kamu hidup ya semua. Berarti kita hidup, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi selagi nafas ini ada di dalam mulut kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati yang bagaimana? Adalah membawa hati hidup kita, tubuh ini menjadi persembahan yang hidup. Nah, saat ini kita datang semua bareng-bareng. Kita bawa tubuh kita, hati kita, jiwa kita. Kita menyembah, memuji kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Katakan amin. Dan itu persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Tapi kita harus membawa hidup kita ini persembahan tubuh yang hidup. Semua sudah bernafas? Amin. Berarti lolos ini seleksi pertama. Hidup. Yang kedua, kudus. Siapa yang merasa kudus, berpikir kudus, cung angkat tangan. Hah? Siapa yang berpikir kudus? Oleh darah anak domba kita telah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Nggak perlu lagi bawa korban, domba berapa satu ekor sekarang? 8 juta 10 juta. Kalau dulu mau pengampunan dosa harus bawa domba. Atau mau dimulai lagi Ibu Maria Mardiana, kita bawa domba. Jemaat ada pengakuan dosa, bawa domba gitu ya, disembelih. Kita nggak perlu lagi. Domba itu telah disembelih sekali dan untuk selama-lamanya. Dialah Yesus, anak domba Allah, yang telah disembelih. Di dalam Wahyu katakan, darahnya tercurah menebus setiap suku, kaum dan bangsa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Yang kita bersyukur itu adalah amazing grace. Itu adalah hadiah yang terindah, yang terbaik Tuhan berikan. Dia mati buat kita semua ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, anak domba itu telah disembelih, darahnya menebus kita sekali untuk selama-lamanya, menebus kita. Jadi cung yang merasa dan berpikir bahwa saya orang kudus, angkat tangan. Masih ragu? Ada yang ragu kita orang kudus? Tadi baru marah-marah. Tadi kasinggung, aduh tadi keceplosan kata-kata saya. Aduh tadi saya a priori pikiran saya ke dia ya, berpikiran prasangka buruk. Yuk, yang Tuhan maksud bahwa kita menjadi orang-orang kudus, bahwa hidup kita telah ditebus sekali untuk selama-lamanya, kita telah diselamatkan, yaitu R-O-H. Apa itu? Roh kita. Adam ketika mengambil buah itu, dia berontak, nggak taat sama Tuhan. Hawa mengambil itu. Bahkan Adam pun sudah tahu dimakannya juga. Sehidup semati.
Karena ikut istri, ya udahlah, gimana? Saya nggak mau berjauhan, jatuh dalam dosa sama-sama. Maka nggak tahu apakah begitu. Tapi akibat dosa itu, sekali lagi, akibat dosa apa? Penderitaan. Akibat dosa adalah penderitaan. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 19. Kejadian pasal 3. Ya, ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, ini akibat setelah jatuh dalam dosa ya, setelah makan buah itu, kan Tuhan bilang nggak boleh, ini mah diambil, berarti ketidaktaatan. Jadi apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan sama dengan artinya tidak taat. Ya, jadi ketidaktaatan mengakibatkan dosa, dosa mengakibatkan penderitaan, penderitaan akibatnya kematian kekal. Coba kita lihat firman-Nya kepada perempuan itu, ayat 16, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi akan mengalami sakit bersalin. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa artinya kalau gitu hidup kita? Dari debu kita kembali kepada debu sampai umur berapa? 60, 70, 80 tahun. Di Mazmur katakan manusia 70 tahun, kalau 80 akan mengalami kesusahan. Kalau hidup kita hanya begitu dan kita selesai, akhirnya kembali kepada debu, maka semua dikatakan Salomo di dalam pengkhotbah, semua adalah sia-sia. Tapi kita mengerti, kita tidak selesai sampai di sana. Katakan amin. Kekekalan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kalau nggak jatuh di dalam dosa, itu adalah hidup dalam kekekalan. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar. Berarti ada kekekalan nggak? Ada kekekalan ketika dihembuskan rohnya itu hidup, ada kekekalan. Tapi akibat dosa, hari ini engkau akan mati, Tuhan bilang. Dan betul pada hari itu, akibatnya manusia mulai mengalami umur tidak pernah lewat 1000 tahun. Karena Tuhan bilang hari ini, dan hitungan dalam firman Tuhan katakan, kalau Tuhan bilang 1 hari, berarti 1000 tahun buat manusia. Dan akhirnya memang manusia nggak ada yang umurnya melewati 1000 tahun. Kita sudah pernah sampaikan bahwa yang paling tinggi siapa? Bernama Metusalah. Umurnya 999 tahun, mati, selesai. Makin lama kesini, ketika Nuh keluar dari bahtera, Tuhan katakan manusia umurnya nggak akan lewat dari 120 tahun. Kemarin baru Guinness Record yang tertua ya. Dan di dalam Mazmur katakan manusia hidup berapa? Mazmur 90? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun tapi mengalami kesusahan. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, akibat dosa pasti selalu ada penderitaan. Coba kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi kesel itu menderita nggak? Hah? Lagi kesel, tapi lagi kesel pasti menderita, benar nggak? Ya. Kalau lagi kesel menderita. Kalau kita lagi ada masalah di dalam keluarga, menderita nggak? Menderita. Kenapa kira-kira ketika terjadi sebuah masalah, kalau kita belajar ya, selalu kalau di dalam konseling pemberkatan pernikah selalu saya sampaikan harus punya prinsip 2 menjadi 1.
Ya, dua menjadi satu. Maksudnya dua menjadi satu apa? Jadi jangan kalau udah menikah itu dua, tetap aja dua. Kamu saya ya, kamu. Ini salah kamu. Kalau sudah begitu, akibatnya saling menyalahkan. Tapi kalau dua menjadi satu, itu selalu saya tekankan. Dua menjadi satu. Dua menjadi satu gini. Ya, kalau saya melihat istri saya, Reni, kekurangannya, kesalahannya, ya kekurangan kesalahan saya. Jadi nggak bisa gara-gara kamu. Ini kamu nih. Kalau itu terjadi, akan terjadi sebuah masalah. Dan sebaliknya juga, ya, untuk Reni melihat saya seperti itu. Jadi dua menjadi satu itu, kelebihanmu, kelebihanku, kekuranganmu, kekuranganku, bahagiamu, bahagiaku, sedihmu, ya sedihku. Ya, nah ini harus dibangun. Nah prinsip ini sebenarnya jemaat sama Tuhan itu bersatu atau terpisah? Ada Tuhan, ada jemaat. Jikalau engkau di dalamku dan aku di dalammu, maka ya mintalah bla 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 dan lain-lain sebagainya. Kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, mari pada saat ini ketika kita boleh bersama-sama berkumpul, kita periksa akan diri kita. Ya, Tuhan senang kalau kita hidup kita mau dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, tetapi ingat Tuhan selalu memberikan peringatan. Ya, bahkan kepada umat Tuhan di dalam duel ini, ya bahwa akibat daripada dosa ini ada sebuah penderitaan. Nah kalau gitu langkahnya apa? Kita buka lagi Yoel sebenarnya, kita untuk supaya kita mengerti ada langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita mengalami hal-hal, kita jatuh di dalam dosa atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada hal-hal yang perlu sebenarnya kita bereskan. Ya. Ya, Yoel 1. Jadi yang langkah selanjutnya adalah berbalik dan bertobat. Yoel 1 ayat 13. Saya akan bacakan ya. 13, 15, terus 19 dan 20. Saya bacakan 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Ayat yang ke-19, kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Ayat 19-nya, kepadamu ya Tuhan aku berseru-seru. Ayat 13-nya berbicara dan 14 tentang merendahkan diri, tentang kita berbalik, kita bertobat, tentang kita berpuasa kepada Tuhan, ya, kita berbalik dan kembali kepada Tuhan. Itulah langkah sebelum kita mengalami pemulihan. Sebelum kita mengalami pemulihan, hidup kita mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Ya, di dalam Yesaya katakan, yang merupakan tanganku tidak kurang panjang untuk menolong kau, Tuhan katakan. Ya, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengarkan kau. Tetapi yang memisahkan aku dengan kau, Tuhan katakan, adalah segala kejahatanmu, segala pemberontakanmu. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, ketika umat Tuhan ada sebuah ketidaktaatan, ya, maka Nabi Yoel menyampaikan sebuah peringatan untuk berbalik dan bertobat. Ya, kita lihat di dalam Yoel 2, masih di Yoel 2, ya, kita tuliskan ayat yang ke-12. Yoel 2 ayat 12. Dan nanti terakhir kita akan menerima janji dan berkat Tuhan buat kita semua. 12. Judulnya apa di sana? Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakan hatimu, jangan pakaianmu. Jadi Tuhan mau hati kita yang dikoyakan. Ya, Tuhan tidak lihat yang di luar-luar sekarang. Tuhan lihat hati kita. Sungguh kita mau berbalik, bertobat kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, ayat 13, sebab ia pengasih dan
penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ketika merendahkan diri kita datang, berbalik, bertobat, merendahkan diri, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, mungkin Tuhan mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, katakan amin, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. 15, kita baca sama-sama. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tanpa disadari kita mungkin menyadari, kita kan punya Tuhan yang hebat. Loh kenapa ya begini? Loh kenapa orang-orang ngata-ngatain kita? Ya, kenapa seperti demikian? Mungkin ada hal-hal yang seperti demikian terjadi dalam hidup kita. Kenapa kok hidup saya begini? Kenapa kok terjadi begini? Dan lain sebagainya. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, ketika kita mau menyambut perjamuan kudus ini, kita membuka hati kita. Ada hal yang Tuhan mau supaya hidup kita ini benar, kudus, dan berkenan di hadapan Dia. Amin. Ya, kita jangan langsung mencap saya ini. Tapi seperti Daud katakan, makanya diciptakanlah sebuah lagu. Ya, tapi yang lagi mau nyanyi lagu ini kita harus siap-siap. Ya, masih ingat itu lagunya? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku, matamu tertuju padaku. Itu Mazmur 139. Syair itu ada di sana. Diciptakanlah menjadi sebuah lagu. Daud menyanyikan, selidiki aku Tuhan. Jangan-jangan aku berjalan di jalan yang serong, luruskan aku. Itulah sikap yang keren di mata Tuhan. Amin. Setiap hari kita buka, Tuhan selidiki aku. Jangan-jangan aku salah ngomong Tuhan. Jangan-jangan aku ada hal yang kau nggak berkenan di pikiranku, di hatiku. Jadi perjamuan kudus ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, pesan buat kita semua. Sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus ini, kita menyiapkan hati kita. Kita buka hati kita, kita periksa diri kita supaya hidup kita terus benar di mata Tuhan. Amin. Ya. Dan ketika kita benar di mata Tuhan, kita mau berbalik dan kita mau bertobat yang tadi kita baca. Akibat yang terakhir, inilah berkat yang Tuhan berikan. Biarlah ini terjadi atas kita umatnya yang hadir pada saat ini. Ya, bahkan bagi setiap keluarga kita dimanapun berada akan terhisap, mereka akan menerima berkat yang sama. Amin. Kita baca berkat Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 23 dan 27. Untuk mengakhiri. Ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Ini akibat. Coba judulnya apa dibaca di atas 18 ini. Judulnya apa? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, jadi kalau udah bertobat nih, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Kita lihat. Hai Bani Sion ayat 23, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal, hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kita baca sama-sama. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita baca terakhir. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain.
dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Sebab itu setialah kita ikut Tuhan, hiduplah kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan takut, selama Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita, seperti pujian yang tadi dinyanyikan. Amin.